ada berita yang harus diwaspadai negara Indonesia. Australia akan menerima lagi beberapa unit pesawat tempur siluman di atas siluman F-35. Hurra! Ini artinya kekuatan udara Indonesia sudah ketinggalan dengan Australia karena Indonesia masih mengandalkan pesawat tempur yang sudah tua seperti F-16 dan Sukhoi Su-30. Pesawat ini sudah pasti tidak akan mampu melawan pesawat tempur F-35 Australia. Ya, di kami ini Angkatan Udara, karena memang Angkatan Udara sangat sensitif dengan teknologi. Teknologi berkembangnya luar biasa cepat gitu ya, sehingga harapan kita juga Angkatan Udara kita ini bisa catch up-nya bisa cepat dan juga dapat bersaing dengan negara-negara sekitar gitu loh, sehingga memang akhirnya bisa disegani di kawasan. ya, kalau F-16 milik Indonesia tidak mau jadi abu, harusnya Indonesia memiliki Su-35 atau Sukhoi Su-57. Gimana menurut kalian? Silakan komen di bawah. Nah, karena jet tempur F-35 mampu merontokkan pesawat musuh dengan jarak yang sangat-sangat jauh tanpa diketahui oleh radar musuh. Indonesia harus hati-hati karena F-35 ini bisa masuk ke wilayah Indonesia bagian utara tanpa terdeteksi oleh radar Indonesia. Karena F-35 adalah siluman di atas siluman. Nah, loh. Memang teknologi pesawat tempur F-16 dan Sukhoi Su-30 Indonesia kalah jika diduelkan dengan pesawat tempur F-35 milik Australia. Ya, mau tidak mau Indonesia harus memiliki Sukhoi Su-57 dari Rusia. Su-57 adalah sama dengan F-35 dan F-22 Raptor milik Amerika Serikat, yaitu sama-sama generasi kelima. Ya, Su-35 sih sebenarnya sudah cukup untuk melawan F-35 Australia dan Su-57 untuk melawan F-22 Raptor Amerika. Tak menampik kemungkinan Indonesia akan terdesak sehingga mengharuskan membeli jet tempur siluman tercanggih milik Rusia, Sukhoi Su-57. Karena Sukhoi Su-57 akan dipasarkan di Asia dan ada beberapa yang sudah minat akan membeli Sukhoi Su-57 Rusia. Jika Indonesia turut membeli Su-57, maka ini adalah bencana bagi negara Australia dan Amerika. Seperti zaman dahulu, Rusia mengirim senjata tercanggihnya ke Indonesia untuk mengusir para penjajah Belanda, Inggris, dan negara-negara tetangga. F-35 Lightning II merupakan jet tempur generasi kelima dan karakteristik sulit terdeteksi oleh radar. Oleh karenanya, jet jenis pesawat tempur ini sering disebut sebagai pesawat siluman. Kelebihan jet tempur F-35 ini selain sulit terdeteksi oleh radar musuh adalah keunggulan radar dan elektroniknya yang canggih. Persenjataan disembunyikan di dalam tubuhnya alias tidak kelihatan. Pesawat ini oleh pabriknya diklaim mampu melihat musuh sebelum musuh mampu melihat dirinya. Nah, maka pertempuran menang atau tidaknya itu dilihat dari kecanggihan teknologi dalam jet tempur tersebut. F-35 mampu membawa senjata baik secara internal atau disimpan dalam ruang senjata ketika dalam mode siluman penuh, atau secara eksternal di luar badan pesawat ketika tidak menggunakan mode siluman. F-35 memiliki total kemampuan angkut senjata hingga lebih dari 8 ton. Pesawat F-35 disebut-sebut sebagai pesawat Victor super canggih. Ini akan menggantikan pesawat tempur Australia yang sudah ketinggalan zaman. Antara lain F-16, F-15, F-18 Hornet, dan F-117 yaitu pesawat bomber Amerika yang sudah tua. F-35 adalah produk pesawat high-tech yang masuk dalam generasi 5 pesawat tempur modern yang tentu saja harganya sangat amat mahal dan sudah pasti tidak bisa ditukar dengan kerupuk.
Dan jet tempur Rafale yang dibeli Menteri Pertahanan Prabowo juga bukan tandingannya F-35 Australia. Jet tempur Rafale tergolong pesawat tempur generasi 4,5 dan pesawat Rafale belum masuk kategori pesawat siluman. Jika Indonesia ingin mengimbangi kekuatan udara Australia, Indonesia harus memborong Su-35 dan Su-57 dari Rusia sebanyak 100 unit. F-16 Australia aja dipensiunkan ya, masa Amerika menawarkan F-16 ke Indonesia, ya pasti akan keok nantinya kalau melawan F-35 Australia. Indonesia beberapa kali menerima hibah jet tempur F-16 dari Amerika. Namun, untuk biaya perawatan sungguhlah agak mahal. Dan di sisi lain, walaupun F-16 TNI Angkatan Udara sudah ditingkatkan kecanggihannya, akan tetapi pasti ngos-ngosan kalau melawan F-35 Australia. Secara teknologi, F-16 jauh jika dibandingkan jet tempur siluman Australia F-35. F-35 juga masih dalam proses pengembangan penyempurnaan sebagai pesawat fighter multi-peran. Sejauh ini belum ada negara selain anggota NATO dan sekutu dekat Amerika yang menggunakannya. Sudah sejak Perang Dingin antara tahun 1947 hingga tahun 1991, persaingan senjata berlangsung antara blok Barat versus blok Timur. Ketika itu dapat dikatakan, apa saja yang dibuat oleh Amerika, dibuat pula tandingannya oleh negara Uni Soviet atau Rusia. Nah, bagaimana dengan F-35 Amerika Serikat? Pesawat apa yang dapat dianggap pesaing utama dari produk Rusia? Banyak bahasan dan kajian yang berhubungan dengan banyak pihak yang mengkritisi mahalnya proyek F-35 dan juga ambisiusnya proyek pesawat fighter multiguna ini. Walaupun pesawat F-35 sudah operasional sifatnya, akan tetapi proses pengembangan menuju penyempurnaan pesawat fighter yang paripurna ini masih berlangsung. Masih banyak temuan kesalahan teknis yang memerlukan perbaikan pada rancang bangun F-35 sebagai pesawat yang diarahkan mampu berperan dalam berbagai misi. Dalam proses kajian tentang keunggulan F-35, maka banyak yang melihat bahwa untuk sementara waktu pesaing utama F-35 produk Rusia adalah Sukhoi Su-35. Agak berbeda dengan F-35 yang merupakan produk sama sekali baru. Maka Sukhoi Su-35 adalah hanya varian dari pengembangan pesawat Su-27. Banyak yang melihat Su-35 belum sepenuhnya masuk dalam kategori generasi kelima fighter aircraft. Su-35 dinilai masih dalam posisi generasi 4,5. Sukhoi Su-35 memang lebih unggul dalam bermanuver dibanding F-35 Amerika. Akan tetapi, manuver di era modern ini menurut saya tidak begitu diperlukan. Yang diperlukan adalah kemampuan membawa banyak dan berbagai macam senjata dan bisa menghindari dari lacakan radar pertahanan udara lawan yang jelas jika membeli pesawat tempur itu harus yang canggih sekalian dibekali dengan teknologi yang canggih dan modern agar bisa melacak pesawat musuh dengan jarak jauh tanpa dideteksi oleh pesawat lawan. Dan yang kedua adalah harus memiliki persenjataan yang bisa menjangkau pesawat tempur musuh dengan jarak yang sangat jauh.